Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Lica Anissa Fitri dari kelas 4 PIB 1. Baiklah, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang hakikat evaluasi dan pengembangan dalam perspektif Islam. Yang pertama, pengertian evaluasi dan pengembangan. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Pengembangan adalah proses yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial, dan demografis. Yang kedua, tujuan evaluasi dan pengembangan. Tujuan evaluasi ialah untuk mengetahui tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang sudah ditetapkan berdasarkan standar dan kebutuhan organisasi. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat dilakukan diagnosis serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan objek evaluasi. Mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas sebuah media, metode, atau sumber daya lainnya dalam pelaksanaan sebuah kegiatan, memberikan umpan balik dan informasi penting untuk memperbaiki kekurangan dan sebagai acuan dalam pengembalian keputusan. Yang kedua, tujuan pengembangan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Baiklah, selanjutnya macam-macam evaluasi dan pengembangan dalam pendidikan Islam. Macam-macam evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai anak didik setelah menyelesaikan program dalam satuan bahan pelajaran pada suatu bidang atau studi tertentu. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Yang ketiga, evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang dilakukan sebelum peserta didik mengikuti proses belajar mengajar untuk kepentingan penempatan pada jurusan atau fakultas yang diingini. Yang keempat, evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik, meliputi kesulitan-kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam situasi belajar mengajar. Yang kelima, evaluasi prasyarat. Evaluasi jenis ini sangat mirip dengan pretest. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Yang keenam, ujian akhir nasional atau UAN. Selanjutnya, macam-macam atau model pengembangan pendidikan Islam. Yang pertama, model dikotomis. Pada model ini, aspek kehidupan dipandang dengan sangat sederhana dan kata kuncinya adalah dikotomi atau diskrit. Yang kedua, model mekanisme. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia Depdikbud 1996, mekanisme secara etimologis berarti adalah hal kerja mesin, cara kerja suatu organisasi atau hal saling bekerja seperti mesin. Kalau yang satu bergerak, maka yang lain turut bergerak. Model mekanis memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan. Yang ketiga, model organis atau sistemik. Meminjam istilah biologi, organis dapat berarti susunan yang bersistem dan berbagai bagian, hidup untuk suatu tujuan. Depdikbud 1996. Yang keempat, model pendidikan yang integratif. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah kita alami, maka yang pertama harus dilakukan adalah mengikis habis warisan sejarah yang tidak sesuai dengan gagasan yang dibawa Al-Quran. Pendidikan Islam kita harus terjauhi dan dari buayan Helenisme yang diberi jubah Islam, dan kita harus kembali kepada sumber Islam, Al-Quran, dan karir yang diraih Muhammad utusan Allah. Selanjutnya,
Syarat-syarat dan prinsip-prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, ada validity, yaitu pelaksanaan tes harus berdasarkan hal-hal yang seharusnya dievaluasi, yang meliputi seluruh bidang tertentu yang diingini dan diselidiki, sehingga tidak hanya mencakup satu bidang saja. Yang kedua, reliable, yaitu tes tersebut dapat dipercayai, yakni dengan memberikan ketelitian dan keterangan tentang kesanggupan anak didik yang sebenarnya. Yang ketiga, efisiensi, yaitu tes yang dilakukan merupakan tes yang mudah administrasinya, penilaian, dan terprestasinya atau penafsirannya. Yang keempat, ta'budiyah dan ikhlas, yaitu evaluasi yang dilakukan dengan penuh ketulusan dan pengabdian kepada Allah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas judul yang kedua, hakikat masyarakat dalam perspektif Islam. Yang pertama, pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, yang membentuk suatu kesatuan. Selanjutnya, tugas dan fungsi masyarakat Islam. Yang pertama, revitalisasi serta reorientasi di dalam pendidikan keislaman, terutama pada keluarga dan anggota keluarga, yaitu merupakan bagian tak terpisahkan dari individu-individu masyarakat, serta memiliki peranan dalam masyarakat yang strategis di dalam memberikan dorongan terhadap pendidikan agama Islam. Yang kedua, penguatan learning society. Salah satu tempat yang potensial pada penguatan learning society yaitu memfungsikan masjid, musola, atau langgar dan lembaga-lembaga non-formal lainnya. Setiap RW memiliki masjid atau jemaah masing-masing, yaitu yang terdiri dari anggota masyarakat. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam komite madrasah atau sekolah. Salah satu dari sarana untuk ikut berperan serta dalam meningkatkan suatu kualitas pendidikan agama adalah masyarakat yang juga dapat ikut berperan aktif di komite sekolah atau madrasah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 56 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, bahwa masyarakat juga dapat ikut berperan aktif dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi dari perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program pendidikan. Yang keempat, mendorong dan mendukung di dalam semua program pendidikan agama di madrasah atau sekolah. Peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan agama juga bisa dapat dilakukan dengan cara mendorong dan mendukung di semua kebijakan yang dilakukan sekolah atau madrasah yang terkait dalam peningkatan suatu mutu pendidikan agama, bisa melalui program kegiatan kurikuler, misalnya dengan adanya jam tambahan khusus untuk jam pelajaran agama atau membaca Al-Quran. Yang kelima, mendirikan lembaga pendidikan agama yang berbasis mutu. Suatu lembaga pendidikan keagamaan secara umum masih tetap dianggap lembaga pendidikan nomor 2 jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Selanjutnya, pengaruh masyarakat dalam pendidikan Islam. Pengaruh masyarakat dalam pendidikan Islam ialah memperdalam ilmu pendidikan, mempertahankan ilmu pendidikan itu untuk mencegah hilangnya moral ketuhanan dalam masyarakat itu, dan mengembangkan generasi-generasi Islam yang tangguh dan berprestasi. Baiklah, itulah dari saya. Jika ada kurang atau salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.